Konflik dua negara adidaya Amerika Serikat versus China. Dimulai dengan perang dagang, melalui tarif impor yang saling diterapkan. Konflik kemudian meluas ke sanksi terhadap perusahaan teknologi. Puncak ketegangan terjadi pada awal April tahun 2025 ketika Amerika Serikat menaikkan tarif impor secara drastis. China pun tak mau kalah. China membalas yang kemudian diikuti dengan kesepakatan penangguhan tarif sementara. Tarik lagi ke belakang, Januari tahun 2020 kesepakatan dagang dimulai. Fase 1, ditandatangani tetapi China tidak memenuhi komitmennya untuk membeli ekspor dari Amerika Serikat. Dalam 2 tahun berikutnya, 2019, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan teknologi dari China brand besar seperti Huawei dan ZTE, dengan alasan keamanan nasional. Oktober tahun 2022 sampai dengan tanggal 9 April tahun 2025, Amerika Serikat menaikkan tarif menjadi 104%. China pun merespon dengan menaikkan tarif menjadi 84%. Tanggal 11 April tahun 2025 Amerika Serikat menaikkan lagi tarifnya menjadi 145%. Sungguh fantastis. Wow. China pun merespon. China membalas dengan menaikkan tarifnya menjadi 125%. Perseteruan konflik kian memanas. Menarik bukan? Perseteruan konflik antara Amerika Serikat dan China tidak hanya di sektor dagang. Desember tahun 2013, kapal perang China dan Uskoupens hampir saja bertabrakan di Laut Cina Selatan. Desember tahun 2016, China berhasil menyita sebuah drone bawah air dari pihak Amerika Serikat yang sedang beroperasi di Laut Perairan Filipina. Februari tahun 2023, sebuah balon udara pengintai dari China melayang di atas langit wilayah Amerika Serikat, dan kemudian ditembak jatuh oleh pihak Amerika Serikat, yang menimbulkan memicu diplomatik di antara kedua belah pihak. Tahun 2025, muncul laporan dari pasukan militer Amerika Serikat yang menganggap China sebagai lawan strategis utama bagi pihak Amerika Serikat. Beberapa analis dari Amerika Serikat juga memprediksi kemungkinan konflik militer antara kedua belah pihak yang akan terjadi pada tahun 2025 ini. Negeri tirai bambu ini akan mulai memungut biaya pada kapal-kapal Washington yang berlabuh di pelabuhan-pelabuhan Cina per Selasa 14 Oktober 2025. Kebijakan ini diambil sebagai balasan atas pengenaan biaya oleh Amerika Serikat terhadap kapal-kapal Cina yang memasuki pelabuhan-pelabuhan Washington. Kapal-kapal negeri Paman Sam akan dikenakan biaya sebesar 400 yuan atau sekitar Rp934.000 per ton bersih oleh China. Sementara Washington mengenakan biaya $50 Amerika Serikat atau sekitar Rp831.000 per ton bersih terhadap kapal-kapal China. Kebijakan baru China akan dikenakan ke kapal-kapal yang dimiliki atau dioperasikan oleh perusahaan, organisasi, individu, dan entitas di mana pemegang saham Amerika Serikat memegang setidaknya 25% saham kepemilikan. Bukan hanya itu, kapal-kapal yang dibangun atau berbendera Amerika juga akan dikenakan biaya. Pihak Kementerian Perhubungan China dalam sebuah pernyataan Jumat 10 Oktober 2025 mengatakan, biaya-biaya yang diberlakukan Amerika Serikat pada April lalu sangat melanggar prinsip perdagangan internasional dan perjanjian pengiriman maritim China Amerika Serikat, serta menyebabkan kerugian serius perdagangan maritim kedua negara. Sementara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan mengenakan China dengan tarif tambahan hingga 100% untuk barang-barang dari negara tersebut. Trump menegaskan Washington akan memberlakukan kontrol ekspor untuk perangkat lunak penting.
Ancaman ini disampaikan Trump melalui postingan media sosialnya Jumat 10 Oktober 2025. Kebijakan baru Trump diambil sebagai langkah balasan terhadap China yang memperketat aturan terkait ekspor logam langka. Trump menyebut China menjadi sangat agresif dan menuding Beijing sedang berusaha menjajah dunia. Bahkan, Trump mengancam akan mundur dari pertemuan dengan Presiden China Xi Jinping. Ia mengatakan pihaknya tak membatalkan, namun mengaku tak tahu pertemuan akan diadakan. Di balik senyum diplomatik dua pemimpin adidaya ini, tersimpan tensi besar. Perang dagang yang mengguncang ekonomi dunia. Dunia pun menahan napas. Jeda singkat sebelum babak baru perang dagang Amerika Serikat dan China. Kira-kira apa yang dibahas keduanya? Pada Kamis 30 Oktober 2025, Trump bertemu langsung dengan Xi Jinping di pangkalan udara Gimhae, Busan, Korea Selatan. Keduanya saling tersenyum, berjabat tangan, dan melempar sambutan hangat. Trump memuji Xi Jinping sebagai pemimpin besar dan menegaskan China Amerika Serikat akan memiliki hubungan dalam waktu panjang. Sementara Xi menyebut sudah sewajarnya dua negara adidaya saling bersilangan dan mengalami gesekan. Well, thank you very much. It's a great honor to be with a friend of mine, really for a long time now, if you think about it. The very, very distinguished and respected President of China. And we will be having some discussions. I think we've already agreed to a lot of things, and we'll agree to some more right now. But President Xi is a great leader of a great country, and I think we're going to have a fantastic relationship for a long period of time, and it's an honor to have you with us. Thank you very much. Under our joint guidance, China-US relations have remained stable on the whole. Given our different national conditions, we do not always see eye to eye with each other, and it is normal for the two leading economies of the world to have frictions now and then. Trump dan Xi bertemu empat mata selama 1 jam 40 menit sebelum akhirnya berpisah. Keduanya memang tampak terbingkai dalam kehangatan. Namun yang terpenting, apa yang sebenarnya dibicarakan Trump dan Xi di meja perundingan? Apakah Trump dan Xi telah membuka pintu perdamaian atau justru melebarkan jurang antara keduanya? Pertemuan Xi dan Trump dinilai terlalu singkat oleh sebagian pengamat. Pengamat Hutong Research, Sean Kuo menyampaikan kepada Al Jazeera, keduanya mungkin hanya fokus pada isu-isu yang telah disepakati sebelumnya. Sementara Trump menyatakan, ia dan Xi Jinping telah mencapai kesimpulan terhadap sejumlah poin, meski tak semua isu dibahas. Pertama, Reuters melaporkan Trump setuju untuk mengurangi tarif impor China dari 57% menjadi 47%. Kedua, sebagai imbalan pengurangan tarif impor, China sepakat untuk membeli kedelai dari Amerika Serikat, menjaga aliran ekspor mineral tanah jarang, dan menindak perdagangan gelap fentanyl. Ketiga, Trump juga menurunkan tarif impor terhadap China terkait fentanyl dari 20% menjadi 10%. Presiden Amerika Serikat itu juga menyebut bahwa ia sempat membahas soal penjualan chip, meski akhirnya tak ada terobosan signifikan di ujung pembicaraan. Namun Trump menegaskan, chip yang ia maksud bukanlah chip AI Blackwell alias chip tercanggih Nvidia. Kini, setelah keduanya bertemu, pengamat masih menyaksikan dengan seksama eskalasi apa yang akan terjadi dalam hubungan China dan Amerika Serikat. Karena, meski di depan kamera keduanya tampak bersahabat, namun tak dipungkiri, rivalitas dan gesekan masih terjadi di balik layar. Tekanan apa yang masih mengganjal Amerika Serikat dan China? Di balik senyum diplomatik di Busan, hubungan Amerika Serikat dan China sejatinya tengah berada di titik paling tegang dalam 2 dekade terakhir. Tensi panas Amerika Serikat dan China berada di 3 lapisan, militer, ekonomi, dan teknologi.
Di ranah militer, hanya beberapa saat sebelum pertemuannya dengan Xi, Trump memutuskan untuk mengakhiri moratorium atau penangguhan atas uji coba nuklir Amerika Serikat yang telah berlangsung selama 3 dekade. Trump tak mau kalah oleh Rusia dan Cina. Trump tak ingin dua negara itu mengalahkan Amerika Serikat soal senjata nuklirnya. Trump menyebut Amerika Serikat punya lebih banyak senjata nuklir dan menyebut Rusia sebagai negara kedua dan Cina negara ketiga. Ia seakan tak rela dengan cepatnya kemajuan produksi senjata Cina, dan Trump yakini negara itu bisa mengejar posisi Amerika Serikat dalam waktu 5 tahun. Sementara di sektor teknologi, kedua negara terus bersaing untuk mendominasi sektor manufaktur dan teknologi baru seperti kecerdasan buatan. CNN melaporkan, Cina menolak keras pemberlakuan aturan baru Amerika Serikat yang membatasi akses teknologi Washington secara besar-besaran. Di sektor ekonomi pun, Amerika Serikat dan Cina belum menemukan titik stabil. Sejak Trump menjabat, Cina dan Amerika Serikat telah membuka sejumlah babak perang dagang. Yang terbaru pada 9 Oktober 2025, Cina memutuskan untuk memperketat pembatasan ekspor mineral tanah jarang. Langkah itu tak muncul tiba-tiba, karena Cina telah membahasnya sejak lama. Meski Trump dan Xi telah bertemu dan menebar kehangatan, masih tersimpan banyak pertanyaan akan hubungan Cina dan Amerika Serikat ke depannya. Pertemuan di Busan mungkin menandai babak baru hubungan Amerika Serikat dan Cina, meski tampaknya bukan akhir dari persaingan keduanya. Pertemuan Trump dan Xi Jinping di Busan mungkin tampak sebagai upaya mencairkan suhu hubungan dua negara adidaya ini. Namun di balik senyum hangat dan jabat tangan erat, masih tersembunyi rivalitas panjang antara Amerika Serikat dan Cina. Tarif dagang, teknologi chip, hingga perebutan pengaruh global masih belum mencapai kesepakatan akhir yang melegakan keduanya. Bagi dunia, Busan mungkin jadi titik balik. Namun bagi Xi dan Trump bisa jadi ini babak baru dalam perang tak berpeluru, perang ekonomi dan teknologi.